Perkenalkan, nama saya Satyendra Sulistyo dari Teknik Komputer 2021. Di sini saya akan menjelaskan step by step apa saja yang telah dikerjakan pada CS saya pada modul 9 kemarin di mata kuliah Praktikum Desain Manajemen Jaringan. Jadi pada modul kali ini kita lebih fokus untuk melakukan network automation menggunakan sebuah tools bernama Ansible. Nah, Ansible sendiri kita butuhkan Python untuk menjalankan ini. Dan mungkin kita bisa langsung saja masuk ke CS-nya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan konfigurasi Ansible. Seperti yang dilihat di sini, ada dua cara. Pertama itu, yang pasti ya karena kita menggunakan um, Linux dengan distro Ubuntu, maka kita perlu mengubah working directory kita ke yang sudah dijelaskan di sini, yaitu etc Ansible. Nah, caranya seperti pada Linux lah ya. Kita tinggal cd saja ke Ansible yang ada di etc. Nah, ketika kita sudah di sini, kita bisa mengecek ada file apa saja yang ada di Ansible ini. Nah, ini ada file yang sudah dibuat saat CS kemarin ya. Nah, jadi konfigurasi pertama yang harus kita lakukan, paling pertama kali itu adalah kita harus mengkonfigurasi supaya string host key checking ini tuh bernilai false. Nah, pada awalnya, kalau kita ini ada di file ini ya, ada di file Ansible CF config file config ini. Jadi awalnya itu sebenarnya kalau tidak salah dari sekitar lumayan di atas ya. Uh, ya tapi intinya mungkin kita cari aja host. Nah, host key mana nih? Nah, seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya awalnya itu adalah dia tuh di komen awalnya supaya kita menonaktifkan host key checking ini tinggal kita uncomment saja gitu seperti ini. Nah, ini tuh penting untuk mendisable SSH ya, supaya kita tidak menggunakan SSH bawaan dari si Ansible ini. Dan inilah pentingnya kita kemarin waktu pre-CS itu mendownload Paramiko, karena kalau tidak salah sih saya baca itu pentingnya melakukan false ini tuh supaya kita tuh menjalankan yang OpenSSH dari Paramiko seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, ini kita jadikan false ya pada file ansible.jfg ini. Tinggal kita hapus saja komennya. Lalu setelah itu kita baru membuat Ansible Inventory. Nah, Ansible Inventory ini adalah di mana kita mengkonfigurasi host apa saja yang ada pada topologi kita. Nah, di sini kita akan menggunakan dua buah router yang disediakan oleh ini ya, DevNet Sandbox ya. Dan keduanya ini tuh selalu on seperti namanya, dia itu adalah always on. Dan ini bersifat remote ya. Jadi yang kita lakukan pada bagian kedua ini, kita itu adalah mengkonfigurasi sebuah file ya. Nama filenya itu adalah file host ya, yang ada di Ansible juga. Di sini ada file host. Dan di file host ini, awalnya ini tuh kosong. Awalnya tidak ada konfigurasi seperti ini. Tapi kita bisa menambahkan gitu. Dan sebenarnya kita nambahin ini, itu adalah kita tuh melakukan sebuah grouping. Ya, sebuah grouping dengan nama grupnya itu adalah routers ya, karena kita ini melambangkan routers yang akan kita gunakan gitu. Nah, di sini ada dua buah router yang ID-nya ini tuh dia seperti kayak identifier endpoint-nya gitu ya. ID-nya itu dia menggunakan ini ya, yang ada di DevNet ini. Nah, ini dan juga yang ini. Ini untuk mengenali kita bakal menggunakan yang apa. Uh, Biasanya sih alternatifnya kita juga bisa menggunakan IP address kalau tidak salah. Tapi ini kita menggunakan yang seperti ini aja, yang seperti URL ini. Lalu, nah dari router sini, kita tuh bisa ngeset secara global variabel-variabel yang dibutuhkan oleh router untuk koneksi ke router ini. Yaitu dengan routers titik dua vars. Maksudnya vars ini adalah variabel untuk grup router. Nah, di sini kita mengatur seperti
user untuk koneksi nanti kita, yaitu kita menggunakan admin, menggunakan C1 SKO atau Cisco 12345, dan ada juga connection menggunakan CLI network, dan OS dan port 22 untuk SSH port 22. Nah, ini diperoleh dari informasi dari sebelah sini. Oke, nah kalau diperhatikan, ini keduanya ini tuh memiliki username dan password yang sama, yang berbeda maksudnya. Nah, ini akan berperan penting nanti dalam error yang kita temukan pada CS kali ini. Baik, langsung saja. Nah, kalau sudah mengkonfigurasi file host kita menjadi seperti ini, nanti tinggal kita save saja, lalu barulah kita menguji gitu loh, menguji sebelum kita menjalankan atau membuat playbook kita menguji apakah router yang kita konfigurasikan ini sudah dapat dicapai atau belum gitu, seperti itu. Nah, komennya seperti ini. Jadi mungkin biar cepat kita copy saja. Oke. Paste. Oke. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini ada sukses ya. Ini artinya kedua router itu dapat di ping ibaratnya. Nah, pingnya itu sebenarnya karena ada pengenal ini nih yang di grup router sini. Nah, tapi ketika kita mencoba jalankan yang command show IP interface brief ini, kita coba nyalakan langsung saja. Nah, ini untuk yang latest ya. Yang latest itu yang ini nih, yang latest 1 Cisco. Dan kalau diperhatikan, dia ini yang username admin dan Cisco 12345 itu passwordnya. Nah, nanti untuk yang recommended code ini, itu tidak akan bisa kita komenkan. Nah, seperti ini, failed. Tulisannya authentication. Kenapa? Karena dia itu username dan passwordnya berbeda. Developer dan Last Orange ini. Sedangkan di konfigurasi host kita tadi, kita tuh jadikan satu sama gitu user sama passwordnya, yaitu user dan passwordnya si latest, makanya hanya latest yang bisa kita kita koneksikan lah ibaratnya gitu. Kalau ngeping sih bisa lah ya, sudah pasti bisa. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena kalau kita perhatikan yang di CS itu, yang di soal CS itu diberikan dia itu menggunakan username password yang sama keduanya antara latest sama yang recom. Jadi kalau digabungkan seperti ini ya pasti akan bisa dijalankan keduanya. Tapi karena dari DevNet Sandbox ini berbeda, jadi tidak bisa kita gabungkan seperti itu. Tidak bisa kita grouping vars seperti ini. Seperti itu. Nah, lalu jadi untuk CS kemarin itu praktikan itu tidak bisa untuk keduanya ya. Jadi hanya salah satu saja yang bisa diraih, yaitu yang si latest ini doang. Nah, nanti kalau sudah kita tinggal membuat sebuah playbook. Nah, playbook ini tuh seperti ibaratnya apa ya? Seperti script lah. Atau mungkin kita pernah bikin Jupyter Notebook gitu kan. Itu kan bikinnya kayak step by step dari atas ke bawah gitu dijalankan. Nah, Ansible Playbook tuh seperti itu, tapi isinya itu adalah perintah-perintah untuk dijalankan secara oleh Ansible itu, ya, atau ya ibaratnya scriptnya Ansible lah. Nah, di playbook itu, nah di sini kita coba cek aja untuk playbook 1. Nah, di playbook itu tuh tampilannya seperti ini. Jadi di playbook itu ada dua hal, ada dua struktur lah. Yang pasti, uh, strukturnya itu adalah play. Dan di dalam play itu ada task. Nah, play itu ya seperti ini. Ini adalah play. Struktur ini adalah, keseluruhan ini adalah play. Ya. Nanti kalau misalkan ada playbook 2 gitu, itu adalah play yang berbeda gitu. Nah, play itu diisi oleh beberapa task. Nah, task ini adalah script yang kita jalankan gitu, yang kita ingin kirimkan ke router yang kita ingin otomasikan gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, task itu bisa lebih dari satu ya. Seperti yang dilihat sini ada task yang pertama itu adalah kita ingin mendapatkan config dari device iOS kita, yaitu router kita. Terus task kedua itu adalah display config. Nah, ini dijalankan secara sekuensial. Dan ini ada indentasinya, jadi harus cukup jeli, hati-hati supaya tidak ada format yang salah gitu. Ini di format file adalah YML atau YAML. Seperti itu. Nah, untuk menjalankannya sendiri, nah ini bisa kita edit ya, tinggal pakai sudo nano ya mungkin.
kalau belum ada file mungkin bisa touch dulu, tapi kalau sudo nano itu kan bisa langsung ngebuat file kalau misalkan belum ada. Nanti kalau misalkan udah diedit seperti ini ya, tampilannya nanti seperti ini. Playbook 1, nah ini. Nah ini adalah tampilan untuk ngeditnya, nanti tinggal save saja dari situ. Nah untuk menjalankannya kita tinggal Ansible playbook lalu nama file YAML-nya itu. Nah, seperti ini. Nah, ini sedang lagi dijalankan, seperti yang dilihat. Pertama, dia akan melakukan task untuk get config dulu. Di sini kita akan memperoleh ya semua config yang ada pada iOS device tersebut. Nah, ini sudah oke untuk latest 1 karena tadi ya user dan password kita itu dikhususkan untuk latest 1. Jadi hanya bisa yang bisa terkoneksi itu hanya label satu, hanya latest 1 saja. Hanya yang router latest itu, bukan yang router recommended. Nah, seperti yang lihat ya di sini router recommended itu fail, yaitu karena authentication tadi, karena password dan usernya berbeda. Nah, ini seperti ini ada recapnya juga. Nah, ini seperti yang tadi saya sudah bilang, dia itu tasknya itu dijalankan secara sekuensial dari playbooknya. Seperti ini. Nah, ini task pertama itu kita gather config dulu, habis itu baru kita jalankan display config. Nah, display config ini ngeprint perintah hostname adalah cat 8000V dan OS-nya adalah segini. Ini adalah OS iOS-nya ya. Dan ini ada juga play recap-nya yang dimana di sini menunjukkan beberapa status untuk menandakan bahwa dari tas yang ada ini dua-duanya jalan gitu. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, kita menjalankan tadi kan kita sudah menguji untuk printing message hostname dan OS-nya dan kita lihat bahwa routernya itu namanya itu masih nama default yaitu cat 8000V ya. Dan di yang playbook kedua ini tuh kita ingin mengubah mengubah banner MOTD, kita ingin mengubah juga hostname-nya. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini, set banner untuk ini namanya bebas ya. Terus ada function ya atau apa ya istilahnya. Script-nya itu adalah iOS banner yang dimana ada identifier untuk banner, lalu MOTD ini untuk menandakan bahwa kita ingin mengubah banner MOTD, lalu diisi oleh teksnya. Di sini kita menggunakan variabel bernama banner MOTD yang sudah dideklarasikan di atas ini. Lalu setelah kita set banner, kita akan set hostname. Nah, hostname bisa seperti ini, iOS config menggunakan function iOS config. Lalu line saya ini adalah hostname Satya _npm saya sendiri. Lalu karena kita ingin menampilkan di akhir hostname yang telah berubah dan juga banner MOTD yang sudah dikonfigurasi, maka kita ambil dulu config dari router kita seperti tadi di playbook 1. Lalu kita display seperti tadi juga di router 1 untuk hostname dan bannernya seperti ini. Ini hostname ada ansible _net _hostname ini function untuk memperoleh hostname dari device kita ya, dari host kita. Dan ini untuk banner MOTD itu adalah yang ini. Nah, untuk menjalankan sama, kita tinggal ketik saja ansible playbook, terus playbook 2 Satya YAML. Nah, ini akan jalan seperti tadi. Pertama, seperti yang dilihat ya, task pertama kita adalah set banner. Di sini dia akan attempt untuk set banner terlebih dahulu. Nah, di sini ada change. Ya, untuk latest ini change artinya kita telah mengubah sesuatu pada host device atau router si latest 1 ini. Dan ini cukup lambat karena memang kita mengaksesnya via ini ya, via internet. Nah, untuk rekom sama seperti tadi dia failed, ya itu karena dia dari awal sudah tidak bisa dicapai gitu ibaratnya. Lalu task kedua kita akan set hostname, di sini berhasil terubah juga untuk yang latest. Lalu yang task ketiga get config untuk memperoleh config dari si latest yang udah diubah tadi. Dan terakhir kita melakukan display hostname dan banner, dan yang berhasil itu hanya di yang latest 1 karena tadi dari awal itu si rekom 1 ini tidak bisa dicapai dari sejak awal gitu. Jadi ya yang dijalankan di task berikutnya hanya si yang bisa dicapai aja, yaitu si latest 1 Cisco ini.
Nah, seperti yang dilihat sini ada oke, maksudnya adalah 4 task pada playbook kedua ini sudah berhasil dijalankan pada host yang latest 1. Lalu ada 2 kali perubahan konfigurasi, yaitu tadi ya, ada banner MOTD dan juga perubahan hostname. Dan untuk Recom 1 dia tidak ada oke sama sekali, tidak ada change sama sekali, tentu saja karena dia sudah fail sekali gitu. Jadi kalau sudah fail sekali di awal, dia tidak akan melanjutkan setelah ke task-task berikutnya. Seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa praktikan jelaskan mengenai modul kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.